Apa kabar teman-teman? Hari ini kita akan belajar tentang kata benda plus oa atau kwa plus kata benda. Oke, langsung aja aku jelaskan di sini ya teman-teman. Perhatikan kata benda plus oa atau kwa plus kata benda. Jadi, oa atau kwa itu artinya dan atau dengan. Fungsinya untuk menggabungkan dua kata benda atau lebih. Sama dengan hago materi yang kemarin ya. Nah, jadi oa atau koa itu biasanya digunakan dalam penulisan ya. Kalau untuk hago kan biasanya digunakan saat ngomong langsung. Kalau oa atau koa itu biasanya digunakan dalam penulisan, seperti itu. Nah, sekarang antara oa dan koa itu bedanya di mana? Kalau oa digunakan untuk kata benda yang berakhiran huruf vokal. Sedangkan koa digunakan untuk kata benda yang berakhiran huruf konsonan. Oke, langsung aja ke contoh. Perhatikan di sini. Di sini aku sediakan dua kalimat yang sama dengan contoh pada materi hago ya. Jadi biar teman-teman bisa untuk membandingkan perbedaan antara hago, oa, dan koa itu seperti apa. Oke, langsung aja kalimat yang pertama. 물 있어요. 물 있어요. Apakah ada air? Kayak gitu ya. Kalimat yang kedua. 커피 있어요. 커피 있어요. Apakah ada kopi? Kayak gitu ya. Nah, jadi gimana caranya untuk menggabungkan kedua kalimat ini menjadi satu kalimat dengan menambahkan rumus o atau koa? Langsung aja ya. Nah, jadi hasilnya seperti ini teman-teman. Menjadi 물과 커피 있어요. 물과 커피 있어요. 물 air, kwa dan kopi 있어요. Apakah ada? Jadi 물과 커피 있어요 artinya apakah ada air dan kopi, kayak gitu. Atau kalau mau dibalik menjadi seperti ini. 커피와 물 있어요. 커피와 물 있어요. kopi artinya kopi, wa artinya dan atau dengan, 물 air 있어요 apakah ada. Jadi 커피와 물 있어요 artinya apakah ada kopi dan air. Jadi 물과 커피 있어요. 물과 커피 있어요 atau 커피와 물 있어요. 커피와 물 있어요 artinya sama aja. Cuma bedanya di sini penggunaan koa dan oa. Kalau koa digunakan untuk kata benda yang berakhiran huruf konsonan. 물과, 물과. Oke. Kalau untuk oa digunakan untuk kata benda yang berakhiran huruf vokal. 커피와, 커피와. Oke. Perbedaannya di situ ya, tahu ya. Oke, langsung aja ke contoh berikutnya. Perhatikan. Di sini contohnya aku bikin sama dengan contoh materi hago ya, materi yang sebelumnya. Balik lagi ke contoh, perhatikan. 빵 titik-titik uyu. 빵 titik-titik uyu. Nah, kalau mau menambahkan rumus o atau koa menjadi seperti ini teman-teman. 빵과 우유. 빵과 우유. 빵 roti, kwa dan atau dengan, uyu susu. Jadi 빵과 우유 artinya roti dan susu. Atau kalau mau dibalik menjadi 우유와 빵. 우유와 빵. uyu artinya susu, wa dan atau dengan, pang artinya roti. Jadi 우유와 빵 artinya susu dan roti. Jadi kalau mau dibolak-balik itu artinya sama aja, cuma bedanya di sini. Kalau kalimat yang pertama menggunakan koa, kalau kalimat yang kedua menggunakan oa. Karena kalimat pertama kata bendanya berakhiran huruf konsonan, jadi menggunakan kwa. Nah, di kalimat kedua karena berakhiran huruf vokal, jadi menggunakan wa. 빵과 우유와. 빵과 우유와. Oke, contoh berikutnya. 수박 titik-titik talki. 수박 titik-titik talki. Kalau mau ditambahkan rumus o atau koa menjadi 수박과 talki. 수박과 talki. 수박 semangka, kwa dan atau dengan, talki strawberry. Jadi 수박과 talki artinya semangka dan strawberry. Oke. Atau kalau mau dibalik menjadi talki와 수박. talki와 수박. talki strawberry, wa dan atau dengan, subak artinya semangka. Jadi talki와 수박 artinya strawberry dan semangka. Oke.
Jadi sama kayak yang tadi ya, kedua kalimat ini artinya sama aja, cuma bedanya di penggunaan koa dan wa. Jadi aku ulangi lagi, koa digunakan untuk kata benda yang berakhiran huruf konsonan, subakwa, subakwa. Sedangkan oa digunakan untuk kata benda yang berakhiran huruf vokal, talkiwa, talkiwa. Oke? Nah, jadi kesimpulannya ya teman-teman. Jadi oa atau koa itu artinya dan atau dengan. Fungsinya untuk menggabungkan dua kata benda atau lebih. Oke? Terus oa itu digunakan untuk kata benda yang berakhiran huruf vokal. Contohnya uyuwa, uyuwa, susu dan titik-titik. Oke? Terus untuk kwa digunakan untuk kata benda yang berakhiran huruf konsonan. Contohnya pangkwa, pangkwa, roti dan titik-titik. Oke? Selanjutnya oa atau kwa itu biasanya digunakan dalam penulisan. Oke? Jadi intinya oa atau koa itu sama aja dengan hago, artinya dan atau dengan. Mudah sekali kan? Nah, untuk materi kali ini cukup sampai sekian ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di materi berikutnya. Komawo.